Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul meskipun melalui Zoom ini guna menggunakan kajian Islam online terkait belajar bahasa Arab untuk dapat lebih memahami arti dan makna dari Al-Quran dan Hadis. Serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterang. Baik, alhamdulillah mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin yang telah mendapatkan untuk bisa bergabung pada kajian ini. Lupa pula kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Iponur ASI sebagai pemateri kita pada kajian ini, yaitu belajar bahasa Arab. Dan di mana seperti kajian-kajian sebelumnya, kajian belajar bahasa Arab ini merupakan insya Allah akan menjadi kajian rutin di setiap pekannya dan akan menjadi kajian rutin di setiap pekannya dan akan terus berlanjut belajar terkait bahasa Arab. Nah, pada kajian hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Iponur ALC, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, di mana sesi pertama kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan mic-nya selama penyampaian materi demi kelancaran penyampaian materi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Ustadz Iponur ALC untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, Tafadhol Mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di majelis yang insyaallah dipenuhi berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan kepada para keluarganya, dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Oke. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pekan kedua. Sebelum kita mengawali, saya mengajarkan satu kalimat ya atau pertanyaan dengan jawaban. Contohnya dan mungkin sudah sering didengar. Yaitu kaifa haluka, ya kan? Kaifa haluka, itu untuk satu orang dan laki-laki. Kalau perempuan kaifa haluki, itu untuk satu perempuan. Tapi karena kita ini berjamaah semuanya, maka saya bertanya kaifa halukum, maka jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi nanti diawali mungkin pekan ketiga dan seterusnya kaifa halukum, maka jawabannya bi khairin walhamdulillah. Artinya apa? Bagaimana kabar tak semua? Maka baik-baik saja alhamdulillah. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke belajar bahasa Arab agar lebih memahami arti dan hikmah dari Al-Qur'an dan hadis ya. Sesuai dengan judul besarnya, belajar bahasa Arab, berarti kita fokus ke bahasa Arab. Nah, berarti bahasa ini luas nantinya ya, karena bahasa tidak selamanya dengan ucapan saja, tapi kita harus mempraktekkan dengan tulisan. Apalagi bahasa Arab ini berbeda dengan Latin. Nah, seperti kita kan, Indonesia itu Latin, bahasa Inggris itu Latin, sedangkan bahasa Arab ada huruf-huruf tertentu yang disusun sehingga menjadi suatu bahasa. Oke, itu ya.
Jadi berbeda. Oke, sebelum saya masuk lagi, saya sampaikan dulu motivasi pagi-pagi bahwasanya belajar bahasa Arab itu murah meriah, tapi luar biasa dahsyatnya pahala yang kita dapatkan ketika kita mengetahui bahasa Arab, apalagi ketika diamalkan untuk membaca Al-Quran dan hadis. Apalagi ketika kita sholat, memahami apa yang kita baca. Ketika kita berdoa, memahami, mentadaburi apa yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih apa namanya? Lebih khusyuk ya, lebih tenang hati kita ketika kita membaca doa, ketika kita sholat, kita paham, memahami secara mendalam apa yang kita ucapkan daripada orang yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Ya. Kemudian kita langsung masuk. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwasanya 3 unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Oke, yang pertama adalah ismun, kata benda atau biasanya disebut isim kalau bahasa Indonesianya ya. Ismun itu kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Yang ketiga adalah harfun, huruf. Kita perhatikan di sini, ismun itu kalau biasa nanti ada yang bertanya dalam bahasa Arab, mas muka, atau biasanya ada orang Indonesia yang baca secara letter, ma ismuka, ismu di situ artinya nama ya, bukan kata benda. Jadi dalam bahasa Arab, satu kata itu banyak maknanya, banyak artinya sesuai dengan konteks yang kita ingin buat. Nah, ismun itu banyak artinya, kata benda, nama, nama alias. Mungkin pernah dengar ditanya ma ismuka atau mas muka. Itu artinya siapa nama tak atau siapa nama Anda. Nah, jangan diartikan dengan siapa kata benda Anda, yang mungkin. Jadi menyesuaikan. Dan di sini juga ismun bukan artinya nama, tapi kata benda. Oke. Tuh. Kemudian yang kedua adalah fi'lun, kata kerja. Ini juga banyak maknanya. Fi'lun juga bisa artinya melakukan, melaksanakan. Tapi di sini bukan artinya itu, tapi kata kerja. Kemudian harfun, nah ini diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, harfun itu satu huruf. Nah, kalau dua harfani, harfaini, kalau jamak huruf. Indonesia, bahasa Indonesia menyerap jamaknya menjadi huruf dan itu maknanya satu dalam bahasa Indonesia. Kalau huruf dalam bahasa Arab itu jamak lebih dari 2 ya atau lebih dari 3. Nah, itu harus ditahu. Contoh ya, kita pakai harfu A. Nah, itu dalam bahasa Arab. Harfu A berarti kalau bahasa Indonesianya huruf A. Kalau dibilang huruf A dalam bahasa Arab, maka A itu banyak, lebih dari 3. Nah, itu ya secara bahasa. Ismun, fi'lun, dan harfun. Oke, bisa dilanjut? Slide kedua. Oke, macam-macam kalimat. Dari 3 tadi ya, kalimat, nah, macam-macam kalimatnya sudah tadi dijelaskan. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti. Baik satu huruf, 2 huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Inilah serapan yang salah diserap oleh bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kenapa? Saya sudah sampaikan di awal pembukaan di pekan pertama, pertemuan pertama, bahwasanya bahasa Indonesia kurang lebih 70% bahasa Indonesia serapannya dari bahasa Arab. Nah, itu. Ada beberapa bahasa yang memang benar-benar sama namanya, sama artinya seperti doa, itu sama dalam bahasa Arab, sama dalam bahasa Indonesia. Oke. Tapi ada beberapa kata juga yang melenceng jauh dari makna bahasa Arabnya ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Malah buat sendiri. Nah, contohnya seperti kata kalimat. Kalimat itu dari bahasa Arab asalnya. Nah, kalimat itu artinya kata. Jadi kata benda, kata kerja, huruf. Nah, itu kalimat. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah susunan dari beberapa kata kan? Contoh, saya pergi ke pasar. Nah, itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam apa namanya? Dalam bahasa Indonesia, susunan dari beberapa kata. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, satu kata dia saja. Jadi kalimat itu satu kata. Jadi ismun tadi kata benda.
Nah, itu kata benda. Kemudian fi'lun itu kata kerja. Nah, contohnya seperti tadi, ya. Nah, itu ada juga contohnya di slide. Yaqra'u, nah, membaca. Kemudian ila, ke, min, dari, al-baitu, rumah, al-madrasatu, sekolah, yaktubu, menulis. Semua kata ini, 6 kata ini adalah kalimat. Nah, kata ya. Jadi kalau saya ucapkan kalimat berarti kata itu dalam bahasa Arab, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu sudah ada keterangannya juga. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Yaqra'u itu fi'lun, kata kerja, sedang membaca. Nah, ila itu harfun, ke. Min itu harfun, dari. Al-baitu itu ismun, rumah. Al-madrasah itu sekolah. Kalau al-madrasah pasti sering dengar lah. Ya kan? Nah, kalau al-madrasah, kita Indonesia bilangnya madrasah. Nah, ya kan? Contoh, kalau SMA, sekolah menengah atas. Kalau di Kemenak namanya madrasah aliyah. Ya kan sama. Artinya sama. Madrasah aliyah, sekolah menengah atas, nah, SMA, nah itu bahasa Indonesianya. Padahal sama tingkatannya. Hanya di Indonesia dipisah. Kalau SMA itu umumnya banyak, nah, kalau madrasah aliyah agamanya banyak. Nah, itu saja ya. Oke, itulah bahasa Indonesia. Oke. Saya kira bisa dilanjut. Oke, ini apa namanya? Tabelnya ya, atau bagannya. Kalimat itu terdiri dari ini bermasalah ya. Oke. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun, ini bermasalah bahasa Arabnya. Oke, ismun yang pertama kata benda, yang kedua fi'lun kata kerja, yang ketiga adalah harfun. Harfun ini itu artinya banyak. Ada huruf, kata sambung, kata penghubung. Nah, kalau yang biasa kita pakai ya adalah huruf saja. Kenapa? Karena secara besar ismun itu, kenapa kami mendahulukan ismun? Biasanya di buku-buku yang lain fi'lun dulu, baru ismun. Nah, kenapa saya dahulukan ismun? Karena ismun ini adalah kosakata yang paling banyak dalam bahasa Arab. Kosakatanya paling banyak. Kemudian baru fi'lun. Kalau fi'lun itu dia terbatas kepada telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, kata kerja perintah, dan kata kerja larangan. Jadi terbatas 4 dia. Nah, nanti di pertemuan ketiga mungkin kita masuk fi'il, insya Allah. Oke, kemudian harfun ini paling terakhir ketiga. Kenapa? Karena paling sedikit. Kalau dalam bahasa Indonesia, harfun itu seperti ke, di, kayak begitu. Di atas, kepada, itu huruf. Dan, dengan, nah itu huruf semua itu. Tapi hanya nanti dibedakan, ada yang huruf masuk di kata benda saja, ada huruf yang masuk di kata kerja saja, dan ada huruf yang masuk di keduanya, baik di kata benda dan di kata kerja. Dan mungkin nanti huruf ini akan apa namanya? Akan dijelaskan nanti huruf yang masuk di isim saja, adapun nanti yang di fiil nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Oke, bisa dilanjut? Nah, kita masuk sekarang pembahasan yang pertama. Nah, kata yang pertama ya, nah, dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ismun atau isim. Bahasa Indonesianya kata benda. Isim, nah itu pengertiannya, isim adalah kata yang menunjukkan pada suatu makna dan tidak membawa keterangan waktu. Atau singkatnya, isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Itu singkatnya saja. Jadi isim tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'lun, kata kerja, berkaitan dengan waktu tadi. Telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, perintah dan larangan. Oke. Jadi simpelnya itu ya. Isim tidak berkaitan dengan waktu. Oke. Kemudian dilanjut, isim mencakup nama orang. Nah, ini makanya saya bilang tadi banyak. Semua kita yang hadir di sini dengan nama masing-masing, maka itu disebut isim. Nah, nama. Kemudian nama tempat. Contohnya Makassar, Jakarta, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, dan seterusnya. Itu juga isim. Kemudian kata benda, contohnya meja, lemari, dan seterusnya. Oke, kemudian kata sifat juga. Ganteng, cantik, tinggi, pendek, panjang, pendek,
banyak, sedikit, itu semuanya isim juga. Kemudian kata ganti. Nah, kata ganti nantilah ya kita pelajari dia. Kalau kita bahasa Indonesia ya, ini yang bahasa Indonesia saja. Dia, kamu, kita, saya. Nah, itu. Tapi dalam bahasa Arab itu ada 14 kata gantinya. Huwa, huma, hum. Atau yang sering mungkin kita dengar anta atau antum ya. Mungkin pernah dengar anta atau antum. Nah, itu ismud dhamir, isim juga. Nah, kemudian dan lain-lain yang tidak disebutkan nanti dipelajari insya Allah. Contohnya atau misalnya madrasatun. Nah, madrasatun ini isim. Kita lihat saja dari segi makna. Artinya madrasah apa tadi? Sekolah. Apakah dia berkaitan dengan waktu? Telah sekolah kan madrasah kan tempat. Nah, telah sekolah, sedang sekolah, sekolahlah, jangan sekolah. Kalau bahasa Indonesia oke. Tapi dalam bahasa Arab madrasah itu dia isim. Oke, ya. Kata tersebut hanya membawa makna sekolah dan tidak membawa keterangan waktu. Contoh saja polpen. Nah, kita contoh kalau sekolah kan agak rancu karena di bahasa Indonesia ada telah sekolah kan, sekolahlah. Nah, tapi kalau kita bilang polpen atau buku, pernahkah kita dapatkan telah polpen, sedang polpen? Nggak mungkin kan? Nah, berarti dia tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kata benda itu meja tidak berkaitan dengan waktu berarti isim. Itu enaknya. Ya, jadi memilah. Tapi kalau umpamanya kita dapatkan telah membaca, berarti dia fiil, kata kerja. Sedang membaca, akan membaca, membacalah, bacalah. Nah, jangan membaca, oh berarti dia kata kerja. Itu saja. Kalau huruf tadi kan mudah ya. Di, ke, dan seterusnya. Oke. Kita lanjut. Apakah sekolah itu ada di masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang? Tidak ada kan? Nah, itu. Makanya isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Oke. Contoh yang itu ada nama Muhammadun. Nah, ini yang nama Muhammad, ya kan nama. Kemudian ustazun, profesi. Nah, ustazun, profesi. Kita Indonesia ustaz. Nah, kalau di Sulawesi ustaz, mati S. Nah, kalau di Jawa mati D, ustad. Nah, itu ya. Padahal mati za. Oke. Kemudian kitabun, buku. Nah, kitab. Kita kan menyerap juga kitab ya. Oke. Kemudian masjidun, serapan juga, masjid atau masjid. Khadijah, nama perempuan. Kemudian fahmun. Nah, ini namanya Zulfahmi. Ya. Pemahaman. Oke, kemudian Al-Quran. Nah, itu isim juga. Kemudian mahirun, mahir ya. Kalau kita bahasa Indonesia mahir. Kamu mahir, pandai. Mahir berbahasa Indonesia berarti pandai berbahasa Indonesia. Kemudian zaidun. Nah, kemudian ainun, mata. Kemudian qalamun, pena atau polpen. Kemudian qamarun, bulan. Jadi semua kata-kata yang disebutkan tadi itu adalah ismun. Bagaimana caranya kita mengetahui dia ismun? Nah, ada nanti ciri-cirinya yang kita bisa tahu. Salah satunya ya, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, yaitu tanwin. Nah, sudah saya jelaskan di awal. Kan tanwinnya apa? Domatain, kita perhatikan. Muhammadun, ustazun, ya kan? Kitabun, masjidun, mati un semua. Itu berarti menandakan dia ismun juga. Dan dari segi makna. Nah, kalau kita tidak tahu maknanya, yang penting, oh ini kolamun. Saya tidak tahu artinya, tapi saya sudah tahu bahwasanya dia ismun. Kenapa? Karena ada tanwin. Nah, dari cirinya. Makanya banyak cara untuk mengetahui dia ismun sebenarnya. Bisa dari segi maknanya atau dari segi ciri-cirinya. Dan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah dengan ciri-cirinya. Oke, silakan dilanjut. Slide-nya. Oke, nah, tanda-tanda isim. Bagaimana caranya kita mengetahui dia isim atau fi'il atau harfun? Ada 4 ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya tidak masukkan. 4 saja yang paling besar. Oke. Untuk memudahkan dalam mengenal mana kata yang termasuk isim atau kata benda, bisa diketahui dengan beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah dilekati ya. Dilekati alif lam atau dibaca al. Ya. Contoh dalam Al-Qur'an atau dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan ada al di situ ya. Alif dengan lam. Al di kata Ar-Rahman. Nah, kenapa saya mimnya panjangkan? Karena memang di komputer itu atau di laptop atau di Word ya, di Word-nya aplikasinya tidak ada namanya mat tabi'i yang pendek. Makanya kita panjangkan. Memang panjang dibaca panjang 2 harokat ya. Ar-Rahman. Oke. Ar-Rahman kita perhatikan secara tidak langsung kalau orang yang tidak tahu artinya, tapi dia sudah bisa menentukan ini isim.
kata benda. Kenapa? Karena adanya alif lam. Ar-Rahman. Tapi seorang muslim pasti tahu artinya ini ya. Nah, sering diucapkan. Oke. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Oke, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke. Jadi sudah kita tahu isim kan? Kenapa? Karena ada al, alif dan lam atau al, terserah. Mau bahasanya alif lam atau al enggak masalah. Oke, contoh yang kedua dalam surah Al-Fatihah juga, Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqimah. Kita perhatikan, ihdina itu dihitamkan ya karena tidak masuk isim, itu fi'il kata kerja. As-sirata, kita fokus di yang biru as-sirata. Nah, as-sirata itu dia secara tidak langsung dia isim. Jadi kalau ditanya nanti apakah dia as-sirata, ismun, fi'lun atau harfun? Ismun. Kata benda, apa cirinya? Alif, lam. Alif, lam, atau al. Kemudian al-mustaqimah. Nah, al-mustaqimah. Ada mungkin nama teman kita namanya al-mustaqim. Nah, maka kita tanya artinya apa? Oh, al-mustaqim artinya lurus. As-sirata jalan. Jadi jalan yang lurus ya. Jadi kalau ada namanya Pak Mustaqim, nah itu karena di Indonesia susah bilang pri, jadinya K. Nah, mustaqim. Pak Mustaqim berarti Bapak yang lurus jalan hidupnya ya. Oke. Tidak pernah berbelok. Oke. Sirata al-mustaqim. Kemudian contoh yang ketiga lagi. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah. Oke. Kita fokus yang di biru ya. Allahumma itu ya Allah, Rabbi Tuhan, hadhihi ad-da'wah itu azan, at-tammah sempurna. Nah, at-tammah itu diserap juga bahasa Arab. Ad-da'wah juga diserap bahasa Arab, diserap bahasa Indonesia, mohon maaf. Ad-da'wah kita Indonesia serapnya jadi apa? Dakwah. Karena ain di tengah itu jadinya K dalam bahasa Indonesia. Jadi dakwah jadinya dakwah. Apa artinya dakwah? Seruan, panggilan. Nah, kalau di sini artinya azan ya. At-tammah diserap juga bahasa Indonesia. Biasa kalau kita nonton film, nonton sinetron ya. Ini saya apa tulisannya di akhir film tamat. Nah, tamat itu selesai. Tidak ada lagi jilid 2, jilid 3-nya. Itu enggak boleh sebenarnya. Tapi di Indonesia tamat masih ada keduanya. Itu enggak bisa. Nah, itu. Tamat itu berarti sempurna nih. Tidak ada lagi keduanya. Makanya dibilang Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah pemilik panggilan ini, panggilan yang sempurna ini maksudnya azan. Wassalatil qa'imah, dan salat telah didirikan atau salat didirikan. Oke, kita fokus di warna birunya ad-da'wah. Secara tidak langsung, ad-da'wah kan kalau kita bahasa Indonesia kan sama dakwah ya. Oke, berarti kita sudah tahu isim. Kenapa dia isim? Ada dua cirinya malah. Ini kan sudah saya jelaskan kan ada alif lam dan tak marbutoh. Kan? Benar nanti dibahas tak marbutohnya. Yang penting alif lamnya. Kita tahu oh alif lam di depan. Kemudian at-tammah juga. Oh alif lam juga. As-shalah juga alif lam. Shalah kan sudah tahu artinya. Al-qaimah juga oh isim juga. Kenapa? Karena adanya alif lam. Karena adanya alif lam. Jadi 4 kata ini di dalam doa setelah azan itu ada isim. Makanya saya ucapkan atau saya sampaikan di awal, paling banyak kosakatanya adalah kata benda atau ismun. Oke. Contoh yang lain yang sehari-hari, Alkitabu seperti tadi yang disebutkan, Alkitabu buku kitab ya, kalau kita bahasa Indonesia kitab. Nah, kemudian al-qalamu pena. Nah, kemudian al-kursiyu. Nah, kita serap bahasa Indonesia, kursi. Nah, itu kan. Nah, jadi dia isim. Kenapa? Karena adanya al. Oke. Kemudian al ini terbagi menjadi 2. Supaya kan kita baca tadi, oh ada ar-Rahman, ada al-Mustaqim, ada ad-Da'wah, ada as-Shalah, ada al-Kitabu, ada al-Qalamu. Ada alnya yang dibaca jelas, ada alnya yang dibaca melebur. Nah, itu. Itu yang dimaksud ya. Contoh, pasti ada yang mungkin yang bertanya, kenapa Ar-Rahman, kenapa tidak dibaca Al-Rahman? Nah, Ar-Rahim, kenapa dibaca Ar-Rahim bukan Al-Rahim? Kenapa Al-Kitabu, kenapa bukan Ak-Kitabu? Nah, itu ada. Hal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Al-Qamariyah. Nah,
Al-Qamariyah sesuai dengan namanya, qamar ya, bulan, alnya dibaca jelas. Alnya dibaca jelas. Yang kedua adalah al-syamsiyah. Syamsiyah artinya matahari. Jadi al-matahari ya kalau kita artikan, alnya dibaca melebur. Nah, alnya dibaca melebur. Jadi kalau ditanya sebentar, Ar-Rahman, ismun, fi'lun, atau harfun? Ismun, apa cirinya? Al. Kalau saya tanya lagi pertanyaan ketiga, al apakah dia? Karena dia melebur namanya al-Qamariyah. Dibaca melebur. Nah, al-Qamariyah. Nah, kemudian kalau saya bilang al-kitabu, kemudian saya menanyakan al-kitabu, ismun, fi'lun, atau harfun? Ismun. Apa cirinya? Adanya al. Adanya al. As-Samsiyah ya, al-Samsiyah. Ar-Rahman. Terbalik. Oke. Afwan. Al-Qamariyah. Contohnya al-kitabu tadi. Oke, mohon maaf. Al-Qamariyah tadi contohnya al-kitabu. Ya, jadi kalau saya tanya ismun, fi'lun, atau harfun al-kitabu, ismun. Apa cirinya? Al. Al apa namanya? Al-Qamariyah. Karena dibaca jelas. Al-kitabu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. As-salatu. Ismun, fi'lun, atau harfun? Ismun. Apa cirinya? Al. Al apa dia? Al-Samsiyah. Kenapa? Karena dibaca melebur. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya kita harus menghafalkan dulu huruf hijaiyah. Karena itu penting. Supaya kita bisa tahu huruf hijaiyah itu ada 28 ya. 28 itu dibagi 2, 14 ya. Jadi 14 Qamariyah, 14 Samsiyah. Ada yang mengatakan 29. 29 itu ditambah dengan Hamzah. Ada yang mengatakan 30 ditambah lam alif dengan Hamzah. Huruf asli huruf hijaiyah adalah 28. 14 Qamariyah dan 14 Samsiyah. Itu kita harus pahami dulu. Jadi al-Qamariyah, huruf hijaiyah Qamariyah itu 14, huruf hijaiyah Samsiyah itu 14. Jadi total 28. Adapun Hamzah dan lam alif itu tambahan saja. Karena biasa yang kita hafalkan kan sampai 30. Tambahnya tadi lam alif Hamzah ya. Oke, lam alif dan Hamzah. Oke, ya. Oke, nanti kita ada latihan di apa namanya di akhir. Nah, jadi al yang pertama ya. Nanti kita latihan mungkin nanti dipersiapkan mushafnya ya, nama-nama surah. Kita menentukan ini nama surahnya apakah Al-Samsiyah atau Al-Qamariyah. Oke, silakan slide berikutnya. Oke, yang kedua adalah berakhiran tanwin. Nah, berakhiran tanwin, tanwin ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia menyerapnya jadinya tanwin juga. Karena memang susah diartikan. Susah diartikan ini tanwin. Oke, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dommatain, un. Nah, kemudian yang kedua fathatain, an. Yang ketiga adalah kasrotain, in. Atau biasa yang kita sebut un, an, in. Nah, un, an, in. Dan kita harus ingat dulu bahwasanya huruf vokal dalam bahasa Arab itu cuma 3 saja. A, I, U. Tidak ada E dan O. Tidak ada E dan O. Jadi A, I, U. Kalau A itu fathah, I itu kasrah, kalau U itu dhammah. Nah, kalau dia jadi 2, maka berubah namanya. Nah, kalau U2 jadinya un, jadinya dhammatain. Kalau A-nya 2, an, jadinya fathatain. Kalau kasrahnya 2, jadinya kasratain, jadinya in. Jadi tanwin itu un, an, in, bukan A, I, U. Atau U, A, I, bukan itu. Tanwin itu yang ada dimatikan N ya, bahasa Indonesianya. Un, an, in. Contoh dalam surah Al-Ikhlas ya, ayat 1. Qul huwallahu ahadun. Kita perhatikan ahadun. Ya. Tapi kan kalau kita baca Quran kita matikan kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah ialah Allah yang Maha Esa. Ahadun. Ahadun itu secara tidak langsung kita sudah tahu dia ismun. Kenapa? Karena adanya tanwin.
Kemudian contoh yang kedua yang fathatain, doa. Nah, ini doa dalam surah Thaha ayat 114. Nah, dan ini sering kita ucapkan ya untuk ditambahkan ilmu. Dan ini doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi saja masih berdoa ditambahkan ilmu. Apalagi kita umatnya ya, kita harus selalu juga mengucapkan doa ini ketika kita belajar. Oke, Robbi zidni ilman. Kita perhatikan yang birunya ilman. Itu di situ dia tanwin. Nah, fathatain. Kenapa dia berbeda ahadun dan ilman? Karena berbeda kedudukannya. Satu sebagai subjek, pelaku, dan satu sebagai objek, korban. Itu nanti dipelajari di mungkin di pertemuan ke-10 atau 12 nanti ya. Bisa. Oke. Kemudian di surah Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli huma. Saya baca satu-satu ya. Wailul likulli humazatin lumazatin. Di situ tanwin lagi. Ada dua situ. Humazatin, lumazatin. Nah, kenapa dia berbeda? Itu namanya kasratain. Kasratain. Jadi in. Jadi humazatin kasratain, lumazatin juga kasratain, dan dia ismun. Kalau kita jeli maka ada dua ciri isim di situ ya. Yang kedua adalah tamarbutoh, ya kan? Humazatin tanwin dan tamarbutoh, lumazatin tanwin dan tamarbutoh. Dan wailun juga di awal ya. Kata pertama wailun. Kenapa yang yang dikasih biru, huruf yang dibiru itu diurut dari atas, an dan in. Makanya wailun tidak dibirukan ya, supaya berurut. Oke, wailun juga masuk. Dia masuk di tadi domatain. Oke. Jadi ketika ada pertanyaan, contoh ya, qul huwallahu ahadun. Ahadun ismun fi'lun atau harfun? Ismun. Ahadun ismun. Apa cirinya? Tanwin. Tanwin apa namanya? Domatain. Domatain. Atau bisa langsung saja tanwin domatain. Oke, tanwin fathatain. Ilman. Humazatin tanwin kasratain. Wailun. Tanwin ismun tanwin domatain. Oke. Atau contoh sehari-hari ya. Contoh sehari-hari. Satu kata saja bisa berubah. Contohnya tadi kitabun, kitaban, kitabin. Yang artinya sama. Sebuah buku. Oke. Jadi ahadun bisa juga berubah menjadi ahadun, ahadan, ahadin. Ilmun, ilman, ilmin. Makanya ada namanya laki-laki ilman. Ada namanya perempuan ilmi. Kan? Kalau bahasa Indonesia ilmu. Ilmu pengetahuan, ilmun kalau ini ya. Oke. Umaza itu pengumpat, lumaza artinya pencela. Jadi celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, menghina ya. Tidak boleh ya. Ini sudah jelas. Terlarang. Celakalah. Nah, celaka itu berarti kecelakaan atau neraka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Makanya kita seorang muslim tidak boleh mengumpat atau mencela atau menghina. Oke. Kita lanjut. Kitabun, kitaban, kitabin. Oke. Atau kolamun, pena tadi, kolamun, kolaman, kolam. Itu bisa berubah semua. Intinya tanwin, satu kata itu bisa berubah an, in. Kitabun. Bisa berubah kitabun, kitaban, kitabin. Yang artinya sama. Nah, pasti pertanyaannya, artinya sama, tapi harokatnya berbeda. Harokat tanda bacanya berbeda. Kenapa bisa? Karena itu ada di ilmu nahu ya. Ilmu nahu yang lebih mendalam lagi. Itu namanya nanti ada yang sebagai pelaku, sebagai objek, subjek, objek, dan masuknya huruf ya. Oke, ada keterangan tambahan. Nah ini. Nomor 1 dan nomor 2, ciri yang pertama dan ciri yang kedua tidak boleh bersatu dalam satu kata. Kalau saya tulis di sini adalah terlarang. Malah saya dalam kurung ya, haram. Haram berarti terlarang secara mutlak. Tidak boleh menyatukan ciri pertama dan ciri kedua dalam satu kata. Maksudnya apa ciri pertama tadi? Al. Yang kedua tanwin. Nah, misalnya al-kitabun. Nah itu al-kitabun tidak boleh, haram. Tidak boleh. Al-madrasatun tidak boleh. Pilih salah satunya. Apakah dia masuk al saja atau tanwin saja. Contoh, kalau kita bilang al-kitabun kan salah. Pilih salah satunya. Apakah al-kitabu atau kitabun.
Kemudian al-madrasatun itu salah. Pilih salah satunya. Al-madrasatu atau madrasatun. Jadi tidak akan ada. Coba kita perhatikan di ayat kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu. Kita perhatikan. Zalikal kitabu. Zalika. Kita baca satu-satu. Zalika al-kitabu. Tidak dibaca zalika al-kitabun. Ya kan? Atau di ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdu. Kita tidak baca alhamdun. Kenapa? Karena haram hukumnya al ketemu dengan tanwin dalam satu kata. Benda ya. Nah, ini berkaitan dengan kata benda. Itu apa namanya? Kehati-hatian kita untuk bercakap atau berbicara bahasa Arab atau menulis bahasa Arab. Oke, silakan yang ketiga. Oke, yang ketiga, nah ini juga sudah saya jelaskan kemarin, diakhiri tak marbutoh. Oke, tak yang bulat. Titik 2 ya. Tak yang bulat, titik 2. Contohnya dalam surah Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah pendek ya, satu kata Al-Qari'ah artinya kan hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah itu ya. Al-Qari'ah. Kita perhatikan secara tidak langsung ada dua ciri di situ ya. Yang pertama adalah dilekati al, yang kedua diakhiri ta marbutoh. Apa artinya ta marbutoh? Nanti ada di bawah. Ya. Oke. Kemudian doa setelah azan tadi juga. Nah, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ini sudah saya jelaskan di awal bahwasanya ad-dakwah yang biru-biru ini ada dua ciri isim. Yang pertama adalah alif lam, yang kedua adalah ta marbutoh. Ya, dan semuanya ini ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Ada komaria dan ada samsia. Ad-dakwah, at-tammah, as-shalah itu samsia, al-qa'imah komaria ya, dibaca jelas. Oke. Atau contoh yang sehari-hari, contohnya al-madrasatu. Al-madrasatu ada alnya, ada tak marbutohnya, sekolah. Mahkamatun. Nah, ini diserap oleh bahasa Indonesia juga, mahkamah. Indonesia itu biasanya kalau tak marbutoh itu dimatikan h. Nah, matikan h. Makanya ketika kita baca surah Al-Qari'ah, kita tidak baca Al-Qari'atu mal-Qari'ah, tapi kita matikan Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Nah, itu kayak begitu ya. Jadi kalau ada tak marbutoh, tak yang bulat ini, maka untuk mematikannya itu dimatikan h. Mati h. Seperti tadi kan humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya kan mati h. Sama seperti doa setelah azan bisa dimatikan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Itu kan mati h. Mahkamah. Nah, Indonesia menyerap. Apa artinya mahkamah? Pengadilan. Mahkamah yudisial, mahkamah militer, itu pengadilan artinya. Dan adil juga itu sebenarnya dari bahasa Arab juga. Jadi kita tidak bisa, bahasa Indonesia tidak bisa berlepas dari bahasa Arab. Karena memang banyak asalnya dari bahasa Arab. Hanya kita saja yang tidak sadar bahwasanya yang kita ucapkan sehari-hari ini adalah berasal dari bahasa Arab. Oke. Ada keterangannya ya. Nah, ini penjelasannya. Tak marbutoh, tak adalah tak yang tertutup. Nah, berarti kalau ada tertutup berarti ada terbuka dong. Ada. Berasal dari tak terbuka. Nah, itu tak yang senyum ya. Nah, kenapa dinamakan tertutup? Kita bisa bayangkan saja tak itu yang garisnya ujung itu langsung menutup ke yang di depan. Makanya menutup. Makanya bilang tak marbutoh. Dan kalau kita hafalkan huruf hijaiyah, tidak ada namanya tak marbutoh kan? Karena memang tidak dituliskan. Karena asalnya sudah jelas dari tak maftuha atau tak terbuka. Alif, ba, ta. Alif, ba, ta. Ta ini bisa menjadi dua. Ta maftuha yang kita hafalkan sekarang. Dan bisa kalau dia tertutup maka jadinya namanya tak marbutoh. Apa perbedaan tak marbutoh dengan tak maftuha? Tak terbuka. Tak yang tertutup dan tak yang terbuka. Kalau tak yang tertutup, kalau dia dimatikan mati H. Nah, kalau tak yang terbuka, kalau dimatikan mati T. Gitu ya. Saya ulang supaya membedakan. Walaupun satu asalnya, bagaimana bacanya saya? Satu asalnya, tapi dia ketika dibaca atau dimatikan di akhir, maka dia berbeda.
Kalau ta marbutoh itu dimatikan ha. Kemudian kalau ta maftuha atau ta terbuka dimatikan t. Contohnya kita berdoa ya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah, itu wal muslimat mati t berarti dia ta maftuha. Wal mu'minina wal mu'minat. Berarti mati t. Oh, berarti ini tak maftuha. Itu jadi enak. Jadi ketika ada orang yang mengatakan al-qari'ah, oh berarti mati ta marbutoh. Nah, al-muslimat berarti ya itu mati tak terbuka. Oke. Kemudian ada tadi tambahan bahwa tiga tanda isim bisa saja dalam satu kata. Nah ini. Tiga tanda isim bisa saja dalam satu kata. Seperti minal madrasati. Ini min ini nanti di penjelasan di nomor 4 ya. Oke. Min itu yang pertama adalah al dulu ya. Al madrasah, minal madrasah, dari sekolah. Min itu dari, al madrasah sekolah. Oke. Al madrasah, al yang pertama adalah al. Yang kedua tak marbutoh. Yang ketiga adanya huruf jar, min. Oke. Kemudian au itu atau ya. Au itu atau. Kemudian min madrasatin. Nah, ini hilang alnya. Min madrasatin. Adanya tak marbutoh, adanya tanwin, dan adanya huruf jar. Nah, kita perhatikan apa perbedaan minal madrasah dengan min madrasah? Perbedaannya adalah yang satu ada alnya, yang satu tidak ada alnya. Kalau artinya sama dari sekolah. Oke, artinya sama, persamaannya terjemahannya sama. Oke, kalau perbedaannya dari segi penulisan. Nah, dari segi penulisan, yang satu pakai al madrasah, yang satu tidak pakai al, maka madrasatin. Dan sudah saya sampaikan tadi, al dan tanwin tidak boleh bertemu dalam satu kata. Tidak boleh bilang minal madrasatin. Oke, silakan yang keempat, silakan slide berikutnya. Ini dia hurufnya. Oke. Yang terakhir adalah diawali dengan huruf jar. Nah, diawali dengan huruf jar. Seperti dalam surah An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Bi. Kita perhatikan di situ huruf bi ya. Oke, huruf bi. Nah, huruf bi. Robbi itu kan Tuhan. Nah, bi itu huruf yang artinya dengan. Aku berlindung, nah kalau di sini artikan kepada ya, kepada Tuhannya manusia. Bi. Nah, atau biasa yang kita sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah ya kan? Bismillah dengan nama Allah. Berarti bi itu huruf. Karena apa? Karena sudah diartikan dengan. Kemudian contoh lagi yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Bi lagi. Doa yang kita ketika kita mendengar azan pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi ketika kita mendengar azan, maka kita mengucapkan sesuai dengan azan yang disebutkan. Contohnya Allahu Akbar, maka kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika dibilang hayya 'alas shalah sama muazzinnya, tukang azannya, maka bukan hayya 'alas shalah juga kita ucapkan, tapi la haula wala quwata illa billah. Oke. Kemudian contoh yang lain sehari-hari, fil bait, di rumah. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau ta itu dimatikan t, fil bait. Nah, fil bait, oh berarti mati ta maftuha ini. Nah, fil bait, berarti di rumah. Oke. Di mana akhi Nasruddin? Fil bait, di rumah. Fil bait. Kalau kita masih dasar, dimatikan saja. Jangan dibaca fil baiti. Itu kalau yang baca-baca begitu sampai akhir, itu biasanya orang yang memang lagi pendalaman ilmu bahasa Arab, itu nahwu. Nah, fil bait. Kita matikan saja, fil bait. Kalau fil bait itu berarti pendalamannya. Kalau kita kan masih dasar. Oke. Kemudian di atas kursi, alal kursi. Gitu saja, alal kursi. Nggak usah dibaca alal kursi. Itu untuk yang pendalamannya. Alal kursi, di atas. Nah, ala ya, di atas kursi. Kemudian minallah, dari Allah. Ada fadlum minallah. Ini pemberian dari Allah. Minallahi, dari min. Ada huruf min. Kemudian ilal masjid. Mau kemana? Ilal masjid. Ke masjid. Ke masjid. Oke. Keterangannya. Yang pertama, setelah huruf jar, kalau kita perhatikan ya, setelah huruf jar itu tadi, yang contoh yang ini paling, yang birobbi, billahi, fil bait, alal kursi, minallah, ilal masjid, pasti isim yang identik
dengan kasroh. Pasti isim itu identik dengan kasroh ya. Kata benda itu dengan kasroh. Kita perhatikan saja di Robbi. Robbi kan jadinya kasroh. Billahi. Lafzul jalalah, lafaz Allah itu jadinya kasroh. Fil baiti. Nah, kasroh. Alal kursiyi. Kasroh. Minallahi kasroh. Ilal masjidi kasroh semua. Jadi setelah huruf jar itu kasroh. Menandakan dia juga isim. Karena yang bisa kasroh adalah isim juga. Oke. Bagaimana caranya kita tahu di huruf jar? Nah, ini. Huruf jar itu ada banyak ya. Kurang lebih 20. Tapi yang sering dipakai atau yang sehari-hari dipakai ada 8. Ini bisa kita baca ya. An. Tentang atau dari. Nanti ada contohnya semua dia. Kemudian yang kedua bi. Dengan. Nah, bismillah tadi ya. Kemudian li. Untuk atau bagi. Nah, kemudian min. Dari atau sebagian. Mungkin pernah dengar pepatah ya. Ini bukan hadis. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini bukan hadis, tapi kata mutiara atau mahfuzat ya dalam ilmu bahasa Arab. Kata-kata mutiara penyemangat untuk menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke. Jadi min di situ artinya sebagian ya. Kemudian ila ke garis miring kepada. Jadi kadang diartikan ke, kadang diartikan kepada ilah. Kemudian ala di atas atau kepada. Oke. Fi diartikan di atau di dalam bisa juga. Kemudian ka seperti. Oke. Kalau bisa nanti ada rumusnya ya, ada rumusnya di bawah insya Allah. Jadi ada 8 yang kita wajib hafalkan ya. Kenapa saya bilang wajib? Karena ini yang sering dipakai. Yang sering dipakai. Adapun mungkin ada tambahan lain, mungkin dapat di buku yang lain, itu sedikit saja dipakai sehari-hari. Nah, yang 8 ini yang sering dipakai sehari-hari dan banyak muncul di Al-Quran dan di hadis. Jadi an, saya baca ya. An, di, li, min, ila, ala, fi, ka. Seperti. Oke, next bisa dilanjut. Nah, ini contohnya dalam Al-Quran ya. Ambil contohnya ya. Nah, rumus. Nah, kita sebelum kita masuk ke sana, kita masuk rumusnya paling bawah. Rumus akselerasinya, rumus percepatannya tadi. Nah, supaya kita hafalkan 8 itu, kita kasih rumus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Bila kalian mimpi malam. Bila kalian mimpi malam. Mimpi malam kan apa namanya? Mimpi karena kita tidur kan pada malam hari. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Oke, malam itu sebagai tempat istirahat. Oke. Bila kalian mimpi malam. Bila, kata bila itu ada 2 huruf jar di situ. Nah, itu di bila. Di tadi apa artinya? Dengan. Ila ke. Kalian ada 3 huruf jar. Ka seperti, li untuk, an dari atau tentang. Oke. Mimpi, nah ini kita ya, kita logikan saja. Mimpi supaya memudahkan saja. Mimpi. Nah, mimpi itu ada 2, min dengan fi. Min dengan fi. Oke, kemudian malam kita ambil ala tengah-tengah. Jadi total 8. Jadi bila kalian mimpi malam. Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala. 8 kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang di dalam Al-Quran. Yang mungkin kita sering baca atau yang sering kita dengar. Yang pertama adalah an. An apa tadi artinya? Dari atau tentang ya. Oke. Dari atau tentang. Nah, kapan dia diartikan dari? Kapan dia diartikan tentang? Nah, kita lihat di surah An-Naba ayat 2. Anin naba'il azim. Oke, anin naba'il azim. Oke, berarti an-nabai ini kalau ditanya, nah kalau an ditanya apa an itu ismun fi'lun atau harfun ya? Harfun jar namanya ya. Jadi kalau ditanya itu tadi bila kalian mimpi malam atau bila kalian mimpi dan ala itu adalah huruf semua, bukan isim. Tapi setelah huruf jar pasti isim atau wajib isim. Nah, kita perhatikan setelah an-nabai. An-nabai itu isim. Nah, itu ciri pertama. Ciri keduanya alif lam atau dibalik alif lam Ustaz. Oke, contoh ya. An-nabai.
Saya tanya pertama, ismun fi'lun atau harfun? Harfun. Harfun apa namanya? Harfun jar. Oke, cukup. Oke, sekarang an-nabai. An-nabai ismun fi'lun atau harfun? Ismun. Apa cirinya? Ada dua. Yang pertama alif lam. Yang kedua diawali huruf jar, an. Nah, itu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, alladzina hum an salatihim sahun. Ya, an. Nah, itu kenapa saya tidak kasih harokat supaya kita menerka bahwasanya tapi kan ya, huruf jarnya saya tebalkan ya, saya bold. Berarti setelahnya itu pasti isim. An solati. An itu huruf jar. Solati berarti isim. Kenapa dia isim? Satu cirinya karena adanya huruf jar. Solati. Oh, ada ciri kedua, tak marbutoh. Nah, kenapa dia tidak kentar tak marbutohnya? Karena bertemu dengan hak. Makanya ditulis sambung. Oke. Kemudian yang kedua bi. Nah, dengan ayat surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillah, dengan nama Allah. Kan? Dengan nama Allah. Oke. Kemudian watawasau bil haqqi dalam surah Al-Asr. Watawasau bis sabri. Ya. Bil haqqi, bis sabri. Nah, dengan saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Al-haq. Hak ini kan diserap oleh bahasa Indonesia. Hak dan kebatilan. Batil juga itu dari bahasa Arab. Hak dan kebatilan. Oke. Hak dan kewajiban. Nah, kewajiban juga bahasa Arab. Nggak bisa. Oke. As-sabar juga diserap oleh bahasa Indonesia. Indonesia jadinya sabar. Bis sabri. Apa cirinya as-sabar? Di huruf jar. As-sabar isim. Apa cirinya? Yang pertama alif lam. Yang kedua adanya huruf jar. Oke. Kemudian li. Surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, untuk Allah. Ya. Kemudian ketika dia bersambung dengan domir, ini mungkin nanti kita pelajari, tapi saya singgung memang, kenapa dia li itu tidak selamanya jadi li terus, tapi dia berubah menjadi la, lahu. Ini dalam surah Asy-Syura ya, ayat 4, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Oke, artinya apa? Semua yang ada di langit, ma fis samawati wa ma fil ard, dan yang ada di bumi itu milik Allah. Nah, kepunyaan Allah, untuk Allah, lahu. Lahu itu la, itu kembali kepada li, hu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya domir ya, kata ganti. Nah, itu nanti dipelajari. Lahu. Intinya di situ la, lahu ya, la. La di situ bukan lihu, kan aneh kalau kita baca Quran lihu. Intinya lahu. Oke, kemudian min. Nah, ayat ke-6, minal jinnah. Nah, dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Min, dari. Oke, kemudian surah surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi. Nah, jadi kalau ditanya min itu apa? Ismun, fi'lun atau harfun? Harfun. Harfun apa namanya? Harfun jar. Alfin, ismun. Apa cirinya? Diawali huruf jar. Min alfi syahrin. Oke, kemudian ila. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Karena berharap kepada manusia itu biasanya mengecewakan. Tapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak ada yang kecewa. Yang penting kita yakin. Ila ya, ila dan kepada. Nah, ini kan diartikan kepada ya, bukan ke. Dan kepada Tuhan. Oke. Kemudian dalam surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki. Nah, irji'i ila rabbiki. Radiyatam mardiyah. Oke, ada biasa nama perempuan mardiyah ya. Nah, ini tulisannya mardiyah pakai do. Tapi di Indonesia jadinya d ya. Oke, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho kepadanya dan engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu, ya. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan. Oke, kemudian ala dalam surah Al-Humazah, allati taqali'u 'alal afidah, yang membakar sampai kepada hati ya, atau jantung. Ala. Oke, ada. Kemudian Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa di sini alanya tidak berdiri sendiri? Karena dia bersambung dengan domir, kata ganti. Jim. Jadi nanti dijelaskan ya. Ini saya singgung memang. Itu dia domir, kata ganti. Jadi huruf jar ini bisa bersambung dengan domir. Oke, apa itu domir? Kata ganti.
Kemudian yang berikutnya fi. Fi itu di atau di dalam. Contoh surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, dan dari kejahatan penyihir-penyihir perempuan ya. An-nafatsat itu penyihir-penyihir perempuan. Kenapa? Karena dulu zaman jahiliyah, zaman-zaman dahulu itu rata-rata penyihir itu dari golongan perempuan. Dari golongan perempuan. Sedikit itu dari golongan laki-laki. Oke, fil 'uqad. Oke, dalam ikatan. Oke, kita perhatikan fil 'uqadi. Nah, berarti fi itu huruf jar, al-uqadi itu isim. Apa cirinya? Yang pertama alif lam, yang kedua adanya huruf jar. Kemudian di surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Nah, bukan la ya, la itu bukan huruf jar. Beda lagi hurufnya dia. Oke, fi. Nah, fi, kita fokus di fi-nya. Nah, fi itu berarti huruf jar. Khusrin, nah, ismun, apa cirinya? Tanwin. Tanwinnya apa? Kasratain. Yang kedua adalah huruf jar. Oke, yang terakhir adalah ka. Nah, seperti. Nah, ini biasa kita contoh dalam bahasa Indonesia ya. Wajahmu seperti wajah ibumu. Nah, sifatmu seperti sifatnya ayahmu. Begitu. Contoh ya dalam surah Al-Qaryah ayat 4. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Oke, kita perhatikan kal farashi. Oke. Manusia di akhir nanti hari kiamat itu seperti laron-laron atau kupu-kupu atau serangga-serangga yang berterbangan ya, mabsus, berterbangan. Jadi kal farashi seperti laron-laron, seperti kupu-kupu. Hanya disamakan. Jadi manusia itu kita di akhir zaman itu seperti kupu-kupu nanti, terbang, bukan terbang pakai tangan ya. Maksudnya karena gempa di mana-mana, tanah mengeluarkan isinya dan lain sebagainya. Oke, kemudian lanjut yang terakhir faja'alahum dalam surah Al-Fil ayat 5, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di paling akhir faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka seperti ini faja'alhum, dan Allah menjadikan mereka seperti ulat yang memakan dedaunan. Oke, seperti daun yang dimakan ulat ya, seperti daun yang dimakan ulat. Ini bercerita tentang Ashabul Fil ya. Cerita pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dijatuhkan batu yang kecil, tapi batu kecil itu ketika jatuh ke badan gajah, maka gajah tersebut terbakar. Oke, seperti dimakan ulat. Oke, kalau manusia langsung terbakar. Kayak di film-film. Padahal burungnya kecil yang bawa. Oke. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti ulat yang memakan daun. Oke. Kemudian ada rumusnya tadi. Mudah-mudahan diingat ya. Wajib ya sebenarnya supaya nanti ke depannya diingat. Oh, ini huruf jar itu ada 8 yang paling sering ya. Bila kalian mimpi malam. Bila kalian mimpi dan ala. Oke. Next, kira. Oke, sekarang kita latihan. Oke. Kita latihan. Contoh, kita ambil surah pertama dan surah kedua. Atau kita ambil dari juz 30 saja, surah An-Naba. Silakan dibuka surah dari An-Naba. Oke. Karena di sini kan banyak surah ya. Kita langsung latihan di surah An-Naba. Contoh, saya yang jawab sendiri. Nah, An-Naba. Nah, ini kan nomor 1 mengidentifikasi Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah pada nama-nama surah dalam Al-Quran. Oke. Kita ambil dari juz 30 ya. Surah An-Naba. Oke, kita ambil An-Nabanya saja. Surahnya kita buang. An-Naba. Nah, An-Naba. Kita ucapkan saja itu sudah melebur. An-Naba, bukan Al-Naba. Berarti dia Qamariyah atau Samsiyah. Maka dia Al-Samsiyah. Ya, oke, begitu. Masya Allah ya, Samsiyah. Oke. Kemudian masih saya juga. Oke. Surah yang kedua, An-Nazi'at. An-Nazi'at. Oh, An-Nazi'at ini bukan Al-Nazi'at. Oh, berarti dia Al-Samsiyah. Samsiyah. Oke. Sekarang siapa yang mau ditanya? Nah, kita masuk ke surah Abasa. Karena tidak ada al-nya, kita langkahi ya. Berarti surah berikutnya. Siapa? Silakan. Silakan di-off-kan kameranya, suaranya saja, enggak masalah.
Tafadhal, silakan. Ada? Atau saya sebut saja berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan yang menjawab. Bagaimana? Saya? Boleh. Satu atau bagaimana? Mau satu-satu atau mau berjamaah? Maksudnya kompak semua. Nah, tapi kalau ada yang salah kan langsung, oh salah tadi, tidak masalah. Oh, iya. Bagaimana? Satu-satu atau bagaimana, moderator? Mau satu-satu atau mau Berjamaah. berjamaah saja? Oke, berjamaah saja maunya. Oke. Tidak ada alnya. Oke. At-takwir. Komariah atau Samsia. Infitor. Samsia. Al-infitor. Komaria. Komaria. Al-Komariah. Jelas alnya. Oke. Jelas. Oke. Al-mutaffifin. Al-mutaffifin. Komariah. Tuntas. Oke. Al-insyiqaq. Al-insyiqaq. Komariah. Al-buruj. Al-buruj. Komariah. At-tariq. At-tariq. Samsia. At-tariq. Oke, Masya Allah. Semangat ya. Lanjut. Al-a'la. Al-a'la. Komaria. Oke, lanjut. Al-ghasyiyah. Komaria. Komariah. Al-fajru. Komaria. Samsia. Ada yang salah tadi. Komaria. Al-fajru. Komaria. Samsia. Oke. Al-baladu. Al-baladu. Komaria. Komaria. Oke. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Samsia. Namanya ya, sesuai dengan namanya. Samsia. Dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Qamar, ada namanya surah As-Syams. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Surah Al-Lail. Al-Lail. Komaria. Nah, ini banyak kesalahpahaman. Lam itu masuk di Samsia. Nah, lam itu bisa kita buka mushafta, coba lihat tulisan Al-Lail. Wal-Laili. Pertama, nanti kan ada 14. Samsia. kalau Al-Qamariyah itu ada bulatan, jelas bulatannya. Kalau dia ke Samsia, maka ada tasdid. Maka dia ada tasdid. Iya. Nah, ada tasdid ya, itu menandakan dia berarti Samsia. Kalau tidak ada tasdid, bulat saja berarti dia Qamariyah. Oke, lanjut ad-duha. Nah, ini menjelang duha ini. Samsia. Nah, oke, kemudian al-insyirah atau asyar. Komaria. Nah, al-qamariyah, masalah. At-tin. Samsia. Samsia. Oke, asal. Oke, supaya bisa kompak pakai samsia dan qamariyah saja, nggak usah pakai al-nya. Oke, Oh ya. iya. Oke, lanjut. Al-alaq. Al-alaq. Komaria. Oke. Komariah. Oke, al-qadar. Al-qadar. Komaria. Al-zina. Samsia. Al-zalzalah. Az-zalzalah. Komaria. Oke. Az-zalzalah. Saya ulang lagi. Az-zalzalah. Bukan ya. Oh, Nah, Samsia. Samsia. Oke. Al-adiyat. Komaria. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Komaria. Komariah. At-takatsur. At-takatsur. Samsia. Samsia. Iya. Al-qasr. Al-qasr. Komaria. Komariah. Oke. Humazah. Samsia. Al-fil. Komaria. Al-fil. Tidak ada Komaria. afil. Kalau bilang afil ya. Oke. Al-fil. Oke. Al-ma'un. Komaria. Al-kautsar. Komaria. Komariah.
Al-kafirun. Qamariyah. Maria. An-nasr. 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 Syamsiyah. Syamsiyah. Ya. Al-lahab. Al-lahab. Qamariyah. Al-lahab. Al-lahab. Samsia. Samsiyah. Atau nama lainnya Ada tasdid. iya, kalau ada kalau saya bilang al-masad, nama lainnya al-masad. Al-Masad Qamariyah. Qamariyah. Jadi ada nama lainnya ya. Oke, kemudian al-ikhlas. Qamariyah. Oh Maria. Oke, al-falaq. Qamariyah. Maria. An-nas. Tidak boleh salah. Syamsiyah. Ya, nah, gitu ya. Jadi mengidentifikasinya mudah ya. Jadi ada tandanya juga, ada juga melebur dan dibaca jelas. Jadi masalahnya kita di Indonesia ada beberapa masjid, contohnya Masjid Al-Nur itu tidak boleh. Salah dalam segi bahasa Arab. Al-Nur. Yang benar adalah An-Nur. An-Nur. Nah, ya. Ada juga Masjid Al-Kausar. Nggak boleh Al-Kausar jadinya. Kenapa? Karena tidak boleh. Ada juga namanya Al-Shifa. Itu nggak boleh Al-Shifa. Yang benar adalah Asy-Syifa. Biasanya nama-nama perempuan. Itu Al-Shifa. Iya. Nah, jadi menyesuaikan. Kalau nama-nama anak, mungkin ada orang tua di sini, atau nanti calon orang tua memberikan nama anak, ada al-nya, kita perhatikan dulu Samsiyah dan Qamariyah. Nah, itu. Seperti ada namanya At-Tariq. Nah, tapi tulisannya Al-Tariq. Nah, itu kan aneh. Al-Tariq. Nah, At-Tariq tadi kan Tariq. Nah, dalam bahasa Latinnya saja, dalam bahasa Latinnya itu di A-T-H, T-H-P, ya kan? At-Tariq. An-Nur. Bahasa Indonesianya itu. Bukan Al-Nur. Nah, ini banyak kesalahan memang karena kita kan Indonesia ya. Seperti itu saja. Nah, padahal kita harus mengikuti juga kaidah bahasa Arabnya Samsiyah dan Qamariyah. Oke, sekarang nomor 2. Mencari isim di dalam surah atau ayat yang telah ditentukan dan disertakan dengan tanda-tandanya. Oke. Untuk di awal, karena kita kan Al-Fatihah ya. Bisa dibuka surah Al-Fatihah semuanya. Oke. Kita cari isim saja, karena di dalam surah Al-Fatihah ada 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Yang kita mau tahu ismun, apa cirinya? Seperti tadi. Oke. Nah, kalau dia isim, apa cirinya? Oke, itu. Ya. Oke, saya kasih ini dulu ya, gambaran. Contohnya kalau dia isim, dia pakai al apa namanya? Al-Qamariyah atau Al-Samsiyah. Kalau tanwin apa namanya? Domatain atau fatatain atau kasratain. Kalau tamar kan tidak ada, Ji. Sudah? Oke. Nah, kalau huruf jar berarti setelah huruf jar ini apa? Oke. Mudah-mudahan masih diingat itu huruf jarnya apa artinya ya? Min, dari, atau. Kalau tidak ya yang penting sudah bisa paham, oh ini huruf jar 8 ini. Oke. Kita perhatikan di ayat pertama ya. Bi. Oke, mau berjamaah lagi atau perorangan ini? Mau berjamaah atau perorangan? Jadi saya ucapkan satu isim, yang saya ucapkan ini pasti isim. Saya tidak akan kalau fiil, ucapan pasti fiil. Saya tidak akan tanyakan. Yang saya ucapkan pasti isim, dan yang saya tanyakan itu cirinya nanti apa. Oke? Bisa perorangan. Perorangan, bisa perorangan. Berarti silakan siapa mau duluan? Ibu Prof. Masya Allah, Prof. Ya, Sutina bisa. Siapa? Sutina. Oke. Ibu ya? Oh, Ibu Sutina. Oke. Oke, Ibu Sutina ya. Bismillah. Oke. Ibu Sutina, ayat pertama ya, surah Al-Fatihah. Oke. Bi, huruf jar. Ismi, ismun, fi'lun, atau harfun. Ibu. Silakan. Ismi, bi, Ya, bi itu huruf jar. Saya sudah jelaskan huruf jar, jadi saya tidak tanyakan. Jadi harfun. Bi itu harfun. Ismi, setelahnya bi, Ibu. Bismi, kan dua kata itu, bi dan ismi. Ismi. Ibu, sesuai dengan namanya. Ismun. Nah, itu kok isim. Nah, ismun itu sesuai dengan isim atau ismun. Ismun. Apa cirinya? Yang tadi di awal bi. Ya, diawali dengan huruf jar. Oke, Masya Allah, mumtaz. Oke. Allah. Nah, ini ya.
Allah itu kalau kita menjelaskan Allah, ini karena lafaz yang paling mulia, maka kita ucapkan lafzul jalalah. Coba semuanya, lafzul jalalah. Jalalah. Allah. Artinya lafaz. Tapi kita kan mesti bahasa lafzul. Coba semuanya, lafzul Lafzul jalalah. jalalah. Ini harus ya, karena tidak boleh itu, mohon maaf, kita kurang ajar kalau kita bilang Allah ismun, tidak boleh. Allah boleh, itu kurang ajar. Dalam ilmu bahasa Arab itu kurang ajar itu. Nah, jadi kita sebut dulu lafzul jalalah ismun. Kayak begitu. Oke. Lafzul jalalah ini ilmu yang didapatkan untuk orang yang sudah belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita belajar pada pagi hari ini. Oke, ya. Oke, silakan Ibu diulang ya. Allah ismun, fi'lun atau harfun? Silakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah ismun. Ismun, apa cirinya Ibu? Alif itu. Alif. Alif dan lam. Alif lam. Tidak boleh bilang Alif lam. Ya, alif lam. Alif lam. Alif lam. Oke. Ar-Rahmani Ibu. Ar-Rahmani. Ismun, fi'lun atau harfun? Ismun. Ismun, apa cirinya? Ismun. Alif dengan lam. Alif lam, alif dan lam. Oke, enggak apa-apa. Alif lam qamariyah atau alif lam samsiah Ibu? Nah, saya tambah pertanyaan. Samsiah. Samsiah, Masya Allah. Kalau Allah tadi? Qamariyah. Qamariyah. Oke, qamariyah ya. Oke, kemudian Ar-Rahimi. Kita kembali. Ar-Rahimi. Samsiah. Ismun, fi'lun atau harfun? Ismun. Ismun. Apa cirinya Ibu? Apa cirinya Ibu? Alif lam. Alif lam. Alif lam samsiah atau qamariyah? Samsiah. Samsiah. Oke, Masya Allah, mumtaz di ayat pertama. Ada yang terlewat Ibu dan semuanya. Oke, yang pertama tadi kan alif lam. Allah, lafzul jalalah ismun, ar-Rahmani, lafzul jalalah ismun, ar-Rahim, semuanya itu cirinya adalah alif lam. Ciri yang kedua adalah adanya bi. Iya. Nah, ini belum titik. Ini titik tadi, itu belum titik. Jadi nanti titik baru. Masih ingat tadi ya kaidahnya huruf jar? Kalau ada huruf jar itu pasti kasroh. Kita perhatikan kata ismi. Ismi kan kasroh. Allahi, lafzul jalalah kasroh di akhir. Ar-Rahmani, minya kasroh. Ar-Rahim, kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena adanya huruf jar bi. Jadi secara tidak langsung, para peserta yang hadir pada pagi hari ini, walaupun kita tidak dikasih huruf gundul, kita sudah tahu kasih tanda baca sebenarnya. Karena sudah tahu huruf jar. Oh, ini kasroh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ini bukan rohimu. Kenapa? Karena ada bi di depan. Oke, titik ya. Titik. Oke, paragraf baru. Silakan siapa lagi? Syukran Ustaz. Ibu siapa? Fadhal. Ibu siapa? Rina. Oke, silakan ibu-ibu ya, Masya Allah semangat ya. Oke, saya alhamdu. Alhamdu. Ismun, fi'lun atau harfun? Ismun, fi'lun atau harfun? Alhamdu. Ayat kedua. Ibu. Fadal Firna. Ya, ismun, fi'lun atau harfun? Ibu. Alhamdu. Ayat kedua. Ibu. Mungkin gangguan atau bagaimana? Atau yang anak mudanya nih? Akhi Fahmi. Atau ganti-gantian lah. Masa kalah sama ibu? Siapa? Yes. Oke, Akhi Fahmi ya. Oke, Akhi Fahmi. Ayat kedua. Alhamdu. Ismun, fi'lun atau harfun? Ismun Ustaz. Ismun. Apa cirinya? Terdapat alif lam qamariyah. Oke, Masya Allah, langsung dijawab. Oke, li itu tadi apa? Huruf jar. Li, huruf jar. Oke. Allahi, lafzul jalalah, ismun, fi'lun atau harfun? Ismun lafzul jalalah. Terbalik, lafzul jalalah, ismun. Iya, Iya, oke. Lafzul jalalah, ismun. Oke, kemudian Rabbi, ismun, fi'lun atau harfun? Dari segi makna, Tuhan. Ismun Ustaz. Ismun. Apa cirinya? Dia kasroh di situ, berarti adanya li, huruf jar. Nah, dia masih belum titik ini, masih lanjut. Oke,
Al-alamina. Akhi Fahmi, ismun fi'lun atau harfun? Ismun Ustaz. Apa cirinya? Terdapat alif lam komariah. Oke, Masya Allah. Kita lanjut dengan ayat 3. Ar-Rahman. Ismun fi'lun atau harfun? Ismun Ustaz. Cirinya? Terdapat al-syamsiyah. Oke, Ar-Rahimi terakhir. Ismun Ustaz. Apa cirinya? Terdapat alif lam komariah. Oke. Ini belum titik ya, masih koma. Makanya dia masih kasroh semua. Dikasrohkan kenapa? Karena adanya li. Segala puji bagi Allah. Begini cara mengartikannya. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Siapa itu Allah? Ar-Rahman. Siapa itu Allah? Ar-Rahim. Dan terakhir ayat keempat. Oke. Jadi Masya Allah. Oke. Ayat keempat saya yang jawab. Maliki. Tuhan, raja ya, atau pemilik. Maliki dia masih kasroh. Kenapa kasroh? Karena adanya huruf jar li. Jadi huruf jar ini selama di belakangnya masih isim dan belum titik, maka dia tetap kasroh terus. Nah, kecuali di al-alamina ya, kecuali al-alamina ini beda lagi. Oke, maliki. Nah, jadi ismun apa cirinya? Ya adanya huruf jar li, alhamdulillah, lillah. Maliki, yaumi hari. Dari segi makna saja hari kan telah hari, tidak mungkin. Berarti dia ismun. Kenapa dia? Apa cirinya? Adanya huruf jar li. Kemudian ad-din juga begitu. Nah, ad-din kita perhatikan masih kasroh, berarti dia masih berkaitan dengan li. Nah, jadi kalau diartikan tadi, siapa itu Allah? Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pemilik hari pembalasan. Titik. Nah, pemilik hari pembalasan. Makanya dia kasroh semua. Maliki yaumiddin. Oke, ad-din ada dua cirinya. Apa itu? Alif lam, tamsiyah, dan huruf jar li. Huruf jar li. Oke. Kemudian di ayat kelima. Di ayat kelima ini agak susah ya, nanti di ayat ke-6. Di ayat kelima masih saya, iyaka itu kata ganti. Berarti ismun. Nah, iyaka itu ismun, kata ganti kembali kepada anta. Engkau. Kalau di sini kan Allah ya, kembali kepada Allah. Na'budu, kami sedang menyembah. Kalau ada kata sedang diartikan sedang, telah, akan, berarti dia fiil. Wa harfun dan. Iyaka tadi ismud domir. Nasta'inu, kami sedang meminta pertolongan, berarti fi'lun. Oke, di ayat ke-6. Silakan siapa lagi? Ibu-ibu atau anak muda, silakan. Para pemuda. Ayat ke-6. Ayo. Oke, silakan. Oke, moderator. Ihdi itu fi'lun ya, tunjukilah. Nah, fi'lul amri namanya. Jadi kita buang. Oke, nah itu domir, ismud domir. Oke, belum dipelajari. As-sirata, silakan. Ismun fi'lun atau harfun? Ismun. Ismun, apa cirinya? Karena ada alif lam samsiyah. Samsiyah, oke. Al-mustaqimah, Ismun Ustaz. apa cirinya? Karena ada alif lam komariah. Oke, Masya Allah. Kemudian sirata alladzina kita langkai, an'amta langkai. Oke, ala. Ala itu harfu jar ya, him, ghairi al-maghdubi. Silakan. Ismun Ustaz. Karena ada Ismun. alif lam Ya. Ada al-qamariyah. Oke, kemudian ad-dallin. Silakan. Ismun juga karena ada alif lam samsiyah. Ada alif lam. Oke, alif lam apa namanya? Komariah ya. Alif lam. Ad-dallin, melebur. Ada tasdid. Ayat. Berarti dia Samsiyah. samsiyah. Kita perhatikan coba semuanya. Al-maghdubi itu kan alnya jelas ya, berarti dia komariah. Kalau ad-dallin itu menjadi tasdid, tidak ada tanda bulatnya ya, tanda sukunnya, berarti menandakan dia samsiyah. Oke, ad-dallin kan dibacanya bukan al-dallin. Nah, ini enggak boleh baca al-dallin, enggak boleh. Walad-dallin. Oke, jadi namanya dia al-samsiyah. Oke, sekarang kita langkahi langsung ke juz 30 paling akhir surah An-Nas. Oke, masih ada waktu. Silakan. Silakan. Siapa lagi? Masih Akhi Nasaruddin atau ada yang lain? Silakan berlomba-lomba. Siapa lagi? Ibu-ibu?
Tidak apa-apa salah. Kita belajar dari kesalahan. Satu ilmu yang kita dapatkan hari ini, satu ketidaktahuan kita atau kebodohan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi ilmu yang paling terbaik. Nah, raf'ul jahli minan nafsi wa ghairihi. Mengangkat ketidaktahuan kita dari diri sendiri, barulah orang lain. Ya, itulah. Oh, ibu-ibu. Oh, enggak. Akhwat ya. Oke, ikhwan dan akhwat. Oke, supaya umum, tidak ada tua dan muda. Oke, ikhwan dan akhwat. Oke, bahasanya ya. Ikhwan dan akhwat, silakan. Mau ikhwannya kah, mau akhwatnya, silakan, tidak masalah. Oke. Ya, mungkin ada di antara hadirin yang mau mengajukan diri. Ya, silakan. Kalau memang tidak ada, Ustaz, mungkin bisa saya lagi, Ustaz, sebagai penutup. Ya. Mungkin bisa saya, Ustaz, sebagai penutup. Oh, sebagai penutup. Oke, moderator. Oke, kita langkai surah Nas, kalau surah Ikhlas saja, kalau pendek. Ustaz. Karena di sini ada semua yang kita pelajari. Oke. Udah ya? Oke. Bismillah. Oke, surah Al-Ikhlas. Oke. Yang pertama adalah kul. Kul itu kata kerja ya, katakanlah. Itu namanya kata kerja perintah. Nah, jadi kalau ada imbuhan lah, itu berarti perintah, katakanlah. Nah, oke. Huwa. Nah, huwa ini ismud domir. Nah, kata ganti namanya. Isim juga, dia kata ganti, tapi nanti dipelajari. Oke, Allah. Bagaimana tadi? Ismun fi'lun harfun lafzul jalala. Jalala ismun. Ismun, apa cirinya? Karena ada alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah sebenarnya ya. Saya ralat tadi, bukan komariah ya. Alif lam samsiyah. Karena dia melebur kepada lam ya. Ilah. Oke. Kemudian ahadun. Silakan. Ismun fi'lun harfun. Ismun. Ismun. Karena ada dommatai. Bukan tanwin dulu. Tanwin. Tanwin dulu. Tanwinnya apa? Baru saya tanya. Oh, tanwinnya dommatain. Supaya terbiasa juga bilang tanwin. Coba saya bilang ya. Ahadun ismun fi'lun atau harfun? Ustaz. Ismun. Apa cirinya? Tanwin. Tanwin. Tanwinnya disebut Dommatai. dommatain. Oke, Allah kita langkahi lafzul jalala ismun. Nah, as-samad. Nah, ini. Ismun. Somad ismun. Ismun fi'lun atau harfun? Ismun. Ismun. Apa cirinya? Karena ada alif lam samsiyah. Oke, Masya Allah. Muntas ya. As-somad. Ya kan? Dibaca bukan al-somad. Oke. Kemudian lam yalid. Lam ini harfun. Yalid ini fi'il. Kita langkahi. Kemudian di ayat keempat. Kufuwan. Kufuwan. Silakan. Ismun, Ustaz. Ismun. Apa cirinya? Karena ada tanwin. Tanwinnya apa namanya? Fathatain. Fathatain. Terakhir ahadun. Ismun, Ustaz. Ismun. Apa cirinya? Karena ada tanwin. Tanwinnya namanya? Dommatai. Oke. Yang kita langkahi di ayat 4 lahu. Nah, lahu itu la itu huruf jar ya. Ya. Lahu huruf jar. La itu kan asal katanya li tadi. Nah, tapi karena dia bertemu dengan ismud domir hu, ini nanti dipelajari. Dia ya, dia. Hu itu kembali kepada huwa, dia. Kembali kepada Allah. Kalau ayat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi semuanya, ikhwan dan akhwati fillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya tutup dulu. Oke. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kembalikan kepada moderator untuk ditutup. Materinya nanti dibagi sama siapa? Moderatornya ya, insyaallah. Oke, bisa, Ustaz. Ya baik, syukron atas penyampaian materi dari Ustadz Biponur, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait 3 unsur penyusunan kalimat bahasa Arab, yaitu yang pertama tadi ada ismun, fi'lun, dan harfun, dan berbagai ciri-cirinya. Dan kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang sangat antusias pada pagi hari ini. Baik, untuk menutup
kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, Ustaz.